Ibu bisa minta salah satu teman pimpin kita dalam doa. Siapa yang bisa? Ayo Bu. Oke, baik, Galit maju ke depan. Teman-teman mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Galih sudah bisa membantu Ibu memimpin kita dalam doa. Oke, setelah kita doa, sekarang Ibu mau cek kalian punya kehadiran. Ya. Sekarang dengar nama, pasang telinga baik-baik. Ibu akan panggil nama kalian punya. Satu-satu ya. Osama Isunidin. Hadir Bu. Tristan Safwan Ladopura. Hadir. Hadir. Asrun Samsudin. Alfa. Safari Hamid. Hadir. Magfira Nasrun. Alfa. Hadir. Oke, baik. Jadi hari ini ada dua teman yang tidak hadir karena sakit, ya. Kita memulai. Oke, jadi baik. Setelah Ibu absensi kalian, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kegiatan inti kita punya pada hari ini, Ibu mau tanya kalian dulu. Apakah kalian cinta tidak dengan kita punya negara kesatuan Republik Indonesia? Cinta. Oke. Jadi sekarang kita mau menunjukkan bahwa kita mencintai budaya bangsa kita Indonesia dengan kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bisa tidak? Bisa. Oke, jadi sekarang kalian dengar Ibu pandu ya. Ibu pandu di depannya. Ada yang bisa ikut. Ada yang tahu nyanyi bahasa Indonesia Raya atau tidak? Tahu. Sekarang dengar. Ibu perintahkan di sini. Hiduplah Indonesia Raya. 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di
bertanya kepada kalian. Masih ingat tidak? Kita punya pembelajaran minggu lalu. Masih ingat? Masih? Kita belajar tentang apa? Siapa yang tahu tentang unsur tokoh? Unsur-unsur dalam sebuah cerita fiksi. Siapa yang tahu? Saya Bu. Apa? Lingkungan hidup dan tokoh. Tokoh. Alur. Sama? Siapa yang bisa? Latar atau setting atau tempat. Tidak ingat tadi? Pembelajaran minggu yang lalu tentang unsur-unsur dalam sebuah cerita fiksi, yaitu tokoh, ada latar atau tempat atau setting, kejadian yang terjadi, ada juga pesan atau amanah, ada juga alurnya, yaitu alur maju atau alur mundur. Ya, kalian masih tidak ingat lagi pembelajaran baru minggu yang kemarin. Jadi sekarang kita masuk ke materi inti kita punya pada pembelajaran ini hari, yaitu yang pertama kita ketahui dulu tentang pengertian dari cerita fiksi. Ya. Jadi sekarang Ibu mau menjelaskan kalian. Cerita fiksi itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya cerita itu berupa imajinatif atau khayalan seseorang penulis. Orang yang menulis itu dia punya pikiran itu, dia menceritakan khayalan, berupa dia punya khayalan saja. Imajinatifnya berjalan itu Yang kedua, kita belajar tentang unsur-unsur dalam cerita fiksi. Jadi pengertian cerita fiksi itu cerita yang dibuat berupa khayalan atau imajinatif dari seseorang pengarang yang dia menceritakan dia punya kisah dalam menyangkut dengan kehidupan sehari-hari dia punya. Itu pengertian cerita fiksi. Yang kedua, kita juga mengetahui tentang ciri-ciri cerita fiksi. Ya, jadi baik. Ciri yang pertama yaitu ceritanya bersifat apa tadi? Imajinatif atau khayalan. Yang kedua, bahasanya bersifat konotatif atau denotatif. Yang ketiga, sistem penulisannya tidak baku. Jadi di dalam penulisan cerita fiksi itu dia punya sistem penulisan itu tidak baku. Bahasa-bahasanya itu tidak baku, sama seperti bahasanya beda dengan bahasa yang ditulis dengan bahasa baku, ya. Penulisan itu masih amburadul begitu. Itu yang ketiga, ciri yang ketiga. Yang keempat, pesan moral
penulisannya? Tidak baku. Jadi baik, itu ada 4 ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama siapa? Sama-sama. Bersifat imajinatif dan khayalan. Yang kedua, bahasanya bersifat konotatif dan denominatif. Yang ketiga, sistem penulisannya tidak baku. Yang keempat, terdapat juga pesan moral yang terkandung di dalam cerita fiksi tersebut. Nah, itu ingat. Itu ada 4. Oke, jadi baik. Sekarang Ibu mau memaparkan kalian sebuah video dengan yang menyangkut cerita fiksi. Dengan dia punya judul itu tentang membuang sampah pada tempatnya. Sekarang Ibu buka video ini dan kalian ya bisa. Tidak. Nih. Yang sekarang Ibu pindahkan lagi ke sebelah. Dan satu lagi. Sudah bisa lihat? Baik, tadi kalian sudah melihat dan menonton atau menyaksikan video yang Ibu paparkan tadi. Ya. Sekarang giliran kalian. Ibu akan bertanya ke kalian terkait dengan video apa yang kalian melihat atau menonton tadi di dalam cerita video tadi itu ya. Jadi sekarang Ibu mau bertanya, apa saja unsur-unsur apa saja yang kalian lihat di dalam cerita tadi, dalam video cerita tadi? Unsur apa? Siapa saja yang terdapat di dalam tema apa yang terdapat di dalam video tadi? Temanya. Siapa yang bisa? Ibu. Ya, Khalid. Lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial. Iya. Jadi temanya tadi itu tentang lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial. Pertanyaan yang kedua. Siapa yang bisa menjawab di mana latar atau setting atau tempat terjadinya kejadian di dalam cerita tadi tersebut? Di mana letak atau tempatnya? Ya, Kamila? Di rumah dan di hutan. Di rumah dan di hutan. Jadi latar atau tempatnya tadi itu berada di lingkungan rumah dan hutan. Oke, baik. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, sekarang Ibu mau tahu pesan atau amanat yang terkandung di dalam
sembarangan karena dapat berdampak buruk terhadap lingkungan orang lain dan diri sendiri. Oke, baik kita sayang. Jadi pesan dan atau moral yang terkandung dalam cerita tersebut itu adalah jangan membuang sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Sehingga apa tadi? Coba ulang lebih besar lagi. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan karena dapat berdampak buruk terhadap lingkungan orang lain. Karena nantinya berdampak buruk terhadap lingkungan orang lain punya. Jadi kita tidak boleh buang sampah sembarang. Dari cerita tersebut itu pesan untuk kita itu tidak boleh buang sampah sembarang. Tidak boleh robek kertas atau bikin buang campur aduk macam di lingkungan sekolah yang kalian buat. Itu tidak boleh. Itu dapat merusak kita punya lingkungan sekitar atau lingkungan alam. Ada tag dulu. Jadi sekarang Ibu mau simpulkan tentang video tadi. Setelah kita kalian menonton video tadi, pesan dan amanat yang dapat kita petik atau dapat kita ambil dari video tersebut itu yaitu pentingnya tanggung jawab terhadap lingkungan demi kesehatan dan keselamatan kita bersama. Itu pesan atau amanatnya yang dapat kita petik dari dari perjalanan panjang lebar dari video tadi yang kalian nonton ya. Itu dia punya pesan atau moralnya yang dapat kita petik. Oke, jadi baik. Dari video tadi, sekarang kita masuk ke materi yang berikut. Dari video tadi, kalian perhatikan ada objek-objek yang dapat bergerak di dalam video tadi. Misalnya seperti apa? Objek-objek yang bergerak dalam video tadi. Itu misalnya seperti hewan, apa lagi? Burung. Hewan itu burung. Singa. Apa lagi? Hewan juga. Singa, hewan apa? Singa, burung, Monyet. kura-kura, dan lain sebagainya. Ya. Kenapa objek tersebut? Tentunya objek tersebut itu dia dapat bergerak, berpindah. Dia bergerak, berpindah. Pindah ke tempat. Itu karena adanya apa? Sehingga objek atau hewan atau binatang tersebut itu dia bisa berpindah tempat. Gaya. Karena adanya gaya kita sayang. Itu ada gaya. Kenapa ini bisa berjalan? Kenapa kalian bisa berjalan berpindah? Itu karena adanya gaya. Tadi kalian sudah sebutkan bahwa ibu berpindah ini atau kalian berpindah itu disebut dengan gaya. Jadi sekarang ibu mau tanya, apa itu gaya? Yang kalian tahu tentang gaya itu apa? Tarikan dan dorongan. Tarikan atau dorongan. Ya. Ya. Contoh, coba dari gaya tadi, siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis gaya? Ada gaya apa saja? Gaya dorong. Gaya tarik atau dorongan. Gaya apa lagi? Contohnya? Gaya otot. Gaya magnet. Gaya pegat. Gaya apa lagi? Gravitasi. Kalian hebat-hebat semua ya. Tepuk tangan. Jadi sekarang kita sudah belajar tadi semua karena kita punya materi tadi. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi kelompok. Ibu akan membagikan kamu dalam 2 kelompok. Ya, silakan. Dari sini ke sana. Oke, jadi baik. Kalian sudah duduk di dalam kelompok, 2 kelompok. Jadi sekarang ibu membagikan nomor LKPD-nya.
Satu. Jadi baik, setelah kalian sudah dapat menebak LKPD dari Ibu, sekarang dengar sini. Perhatikan Ibu menjelaskan alur yang kalian harus buat. Yang pertama, sekarang kalian temukan apa saja yang kalian lihat di sekitar atau dalam ruangan ini yang berkaitan dengan gaya. Ya, apa saja yang ada di dalam kelas ini yang kalian lihat yang berkaitan dengan gaya dan pengaruhnya. Setelah itu kamu amati di dalam ruangan ini habis. Setelah itu kamu catatlah pada lembaran LKPD yang sudah dibagikan oleh Ibu tadi. Ya. Setelah itu nanti sebentar masing-masing atau Ibu minta salah satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya kalian. Ya, bisa dengar? Bisa dengar Ibu? Bisa. Oke. Jadi baik, sekarang Ibu kasih waktu mulai dari sekarang 5 menit. Ya, 5 menit saja. Oke, jadi baik. Setelah kalian mengerjakan LKPD yang diberikan oleh Ibu tadi, Ibu minta salah satu kelompok maju dan presentasikan di depan kelas yang dilihat oleh teman-teman dari kelompok lain. Kelompok mana yang bisa? Oke, kelompoknya si Farhan. Oke, baik. Silakan Farhan naik ke depan. Satu orang saja yang mewakili. Teman-teman yang lain bisa perhatikan. Kami dari kelompok mau mempresentasikan kerja kelompok kami mengenai hal-hal yang dapat kami lihat dalam ruangan kelas atau lingkungan sekitar yang berkaitan dengan gaya dan pengaruhnya adalah: 1. Mendorong meja merupakan gaya dorong. 2. Buah kelapa jatuh dari ke bawah merupakan gaya gravitasi. 3. Menembak burung menggunakan skatepel merupakan gaya pegas. 4. Mengangkat air merupakan gaya otot. Sekian dari kelompok kami. Oke, dan baik kita berikan aplaus kepada kelompok si Farhan. Kita berikan aplaus. Oke, dari baik sudah. Setelah kita mempresentasikan hasil diskusinya kalian, sekarang Ibu mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita dengan materi kita punya hari ini ya. Siapa yang bisa bantu Ibu menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita punya hari ini? Siapa yang bisa? Kalian sudah berhasil menyelesaikan kegiatan pembelajaran hari ini. Tentunya ada banyak informasi pengetahuan yang kalian peroleh. Siapa yang bisa bantu Ibu menyampaikan materi apa saja yang kita belajar dari tadi? Panjang lebar itu. Kesimpulannya. Siapa bisa? Tadi kita belajar tentang apa? Gaya. Kita belajar tentang yang pertama, Pengertian dari cerita. pengertian dari cerita fiksi. Cerita fiksi berasal dari bahasa apa? Inggris. Bahasa
Itu merupakan Gaya. gaya atau tidak? Gaya. Ada berapa macam jenis gaya? Coba sebutkan salah satu jenis gaya. Gaya dorong misalnya. Gaya tarik misalnya. Gaya otot misalnya bagaimana? Mengangkat air. Kita semua. Oke. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita punya hari ini. Oke? Sudah bisa paham? Bisa atau tidak? Sekarang kalian punya tugas, Ibu memberikan kalian punya tugas di rumah. Kalian menentukan atau tuliskan salah satu gaya dan pengaruhnya untuk dikumpulkan di pertemuan minggu depan. Bisa atau tidak? Bisa ya? Bisa atau tidak? Semangat dong. Semangat. Semangat tidak? Bisa. Oke, jadi Ibu mengakhiri pembelajaran ini. Kita akhiri dengan doa. Siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Teman, bantu Ibu kita pimpin kita dalam doa penutup. Ayo. Mares. Mares. Ayo. Teman-teman, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusri. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baik, terima kasih Mares sudah memimpin kita dalam doa penutup. Ibu harap minggu depan kita lebih semangat lagi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Bisa semangat, jangan seperti yang tadi. Ya. Terima kasih, silakan kembali Mares.